Bab 397, Hailey membuat kekacauan di pernikahan. Omong kosong apa yang Ibu Lauren lakukan lagi? Jordan mengerutkan kening, mengetahui bahwa ibu mertuanya yang baru membencinya karena Brett. Namun, dia tidak berharap dia mempermalukannya di pernikahannya. Marissa, yang hari ini juga berdandan ke-9, berkata kepada para tamu dengan mikrofon di tangan. Semuanya, terima kasih telah datang untuk menghadiri pernikahan putriku, Lauren, dan menantunya, Jordan. Mungkin ada beberapa dari Anda yang tidak tahu bahwa Lauren akan menikah dengan suaminya yang tinggal di rumah, Jordan Stelle hari ini. Petik 2. Salvatore dan tim langsung tidak senang. Mengapa perempuan tua itu harus menekankan bahwa Tuan Jordan menikahi Lauren sebagai suami yang tinggal di rumah? Bukankah dia jelas-jelas ingin mempermalukan Tuan Jordan? Terlepas dari situasi yang canggung, Jordan memiliki ekspresi tenang di wajahnya tetapi dia tidak terganggu oleh penampilan yang diberikan orang banyak kepadanya. Hanya orang miskin yang akan peduli jika orang lain mengira mereka miskin. Orang kaya tidak akan peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Marissa melanjutkan, tentu saja menantu saya ini sangat luar biasa dan dia pernah menjadi presiden dari sebuah perusahaan terbuka yang memiliki masa kejayaannya. Petik 2. Para tamu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dan banyak dari mereka tidak tahu persis apa perusahaan Jordan adalah presiden sebelumnya. Marissa berkata, karena dia akan menjadi suami langsung dari putriku, pernikahannya secara alami akan sedikit berbeda dari pernikahan biasa. Sebagai Ibu Lauren, saya secara alami memiliki beberapa persyaratan untuk menantu saya. Pertama, setelah kamu menikah dengan keluarga kami, kamu akan bertanggung jawab untuk memasak ketiga makanan untuk putri dan cucuku setiap hari. Anda juga harus mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Jordan telah melakukan itu selama 3 tahun sebelumnya, jadi dia mengangguk dan berkata dengan sederhana, ya, saya bersedia. Petik 2. Marissa melanjutkan, kedua, setelah kamu menikah dengan keluarga Howard, kamu tidak boleh memiliki teman lawan jenis. Anda harus pulang jam 10 malam dan Anda tidak boleh keluar untuk makan atau menonton film dengan lawan jenis. Apakah Anda bersedia menerimanya? Setelah mendengar kata-katanya, banyak tamu tertawa terbahak-bahak. Apakah menantu Howard harus mengikuti aturan seperti itu? Petik 1. Jordan terdiam tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, aku bersedia. Ketiga, setelah menikahi putri saya, Anda tidak boleh membuka ponsel, buku harian, dan barang pribadi putri saya lainnya tanpa izinnya. Putri saya dapat makan dan menonton film dengan lawan jenis sesukanya, dan Anda tidak boleh keberatan. Begitu dia menyebutkan kondisi ketiga, semua orang gempar. Sialan, persyaratan ini sangat keras. Bukankah ini hanya berarti bahwa laki-laki tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis kecuali dengan istrinya sedangkan perempuan dapat melihat laki-laki manapun sesukanya? Petik 2. Ya, Nona Howard bisa keluar sepanjang malam dan suaminya bahkan tidak bisa menanyainya tentang hal itu. Bukankah itu terlalu tidak adil untuknya? Hehe, sudah kubilang tidak semudah itu menjadi suami langsung dari keluarga Howard. Sebelum Jordan bisa berbicara, Lauren marah di atas panggung dan dia mendesis, Bu, kondisi seperti apa itu? Petik 2. Lauren geram karena pernikahan yang seharusnya romantis, dirusak oleh ibunya. Marissa membuatnya terdengar seperti Lauren akan benar-benar tinggal bersama pria lain dan berselingkuh dengan Jordan setelah mereka menikah. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa para tamu di pesta pernikahan sudah memandangnya seperti itu. Martin sama jengkelnya. Marissa, apa yang kamu coba lakukan? Tanda tanya tanda seru. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Stefan, cepat seret istrimu ke atas panggung, dan jangan biarkan dia mempermalukan kita lebih jauh. Brett yang duduk di kursi roda mulai tertawa karena tahu ibunya sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Jordan kesal. Haha, akan luar biasa jika Lauren bisa menjadi istri selingkuh dari Jordan Stelle. Hahaha, Brett tahu bahwa mantan istri Jordan, Hailey, telah berselingkuh sehingga jika dia menghadapi hal yang sama lagi dalam pernikahan keduanya, dia mungkin akan hancur. Pada saat ini, Stefan perlahan bangkit dan mengakui, ya, ayah. Tepat saat Stefan hendak naik ke atas panggung untuk menarik Marissa turun, seorang tamu cantik tiba-tiba berdiri dan berteriak ke arah panggung. Jordan Stelle, kau tidak berguna. Anda adalah keturunan Stelles, untuk apa Anda menjadi suami orang lain? Kau memalukan. Orang yang berbicara adalah Hailey. Hailey Camden.
Ketika Jordan melihat Hailey, dia membeku sesaat, tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan mantan istrinya di hari pernikahannya. Kata-kata Hailey membuat suasana menjadi sangat hidup kembali. Hei, siapa kamu? Beraninya kau mengganggu pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Howard. Kamu benar-benar kurang ajar, iya. Petik 2. Wanita ini sangat cantik, apakah dia di sini untuk merusak pernikahan? Pada saat ini, Salvatore bergegas dan meraih Hailey dalam upaya untuk menyeretnya pergi. Berjuang untuk membebaskan diri, Hailey berseru, lepaskan aku. Jordan Stelle telah merusak pernikahanku 2 kali. Kenapa aku tidak bisa membalas dendam padanya? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Jordan tidak bisa tidak mengingat bagaimana pernikahan Hailey dan Tyler telah terganggu dan dihentikan di tengah jalan oleh penampilan Jordan, serta pengungkapan identitasnya sebagai ketua S Corporation. Ketika dia menikah dengan Chaiden, pernikahannya juga hancur karena Jordan terekspos skandal Chaiden, yang menyebabkan Chaiden ditikam. Tampaknya Hailey ingin membalas dendam pada Jordan. Jordan berjalan menuruni panggung dan berkata kepada Hailey, Hailey Camden, kamu sudah gila. Apa yang kamu lakukan di sini? Sambil melemparkan kepalanya ke belakang dengan percaya diri, Hailey berkata, mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Saya melahirkan seorang putra untuk Anda dan Anda bahkan tidak memberitahu saya bahwa Anda akan menikah. Bagaimana jika Anda meninggalkan saya dan putra kami di masa depan? Ada keributan yang lebih besar segera setelah dia mengatakan itu. Apa? Pengantin pria memiliki anak dengan wanita ini. Jadi dia mantan istrinya. Jauh, pria ini sangat beruntung dengan wanita. Mantan istri dan tunangannya sama-sama cantik luar biasa. Petik 2. Haha, semuanya menjadi menarik sekarang. Aku ingin tahu bagaimana ini akan berakhir. Pada saat ini, pengantin wanita, Lauren, tiba-tiba berbicara perlahan. Nona Hailey Camden, halo, saya sangat senang melihat Anda di sini. Ini kesalahan saya untuk tidak memberi Anda undangan secara pribadi. Adapun anak Anda dengan suami saya, yakinlah bahwa saya akan memperlakukannya seperti anak saya sendiri dan memberinya kondisi hidup terbaik. Saya membuat janji ini sebagai Howard. Petik 2. Para tamu terkesiap dan terkejut. Dia benar-benar layak menjadi Howard. Betapa murah hati. Meskipun Lauren dan Hailey Camden sama-sama cantik, mereka sangat berbeda dalam hal sopan santun, keanggunan, tingkah laku, dan temperamen. Petik 2. Hah? Bagaimana bisa seorang wanita dari keluarga tingkat ketiga di kota tingkat kedua dibandingkan dengan kecantikan terbesar di DC? Kamu. Hailey kehilangan kata-kata. Dia membenci betapa murah hati Lauren karena dia merasa itu membuatnya tampak picik dan munafik. Pada saat ini, Brad sudah tiba di meja Hailey dengan kursi rodanya. Dia menyeret Hailey kembali ke tempat duduknya dan menyalak, Hailey Camden, apa kamu gila? Beraninya kau merusak pernikahan kakakku. Anda sebaiknya duduk, atau saya akan mengambil kembali 230 juta dolar yang saya berikan kepada Anda. Petik 2. Tidak punya pilihan lain, Hailey menggigit bibirnya dan duduk dengan patuh. Pada saat ini, Martin berjalan sendiri ke atas panggung untuk menenangkan semua orang dan menghentikan keributan. Saat dia berbicara, ketertiban dipulihkan dan adegan yang awalnya kacau langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara lagi dan beberapa bahkan menutup mulut anak-anak mereka, karena takut mereka akan mengatakan omong kosong. Begitulah Martin yang tirani. Bab 398, Hailey mempermalukan Jordan dan Lauren. Martin berjalan ke atas panggung dengan mikrofon di tangan dan ekspresi ramah di wajahnya. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Menantu perempuan saya baru saja membuat lelucon dengan kalian sekarang dan itu murni untuk hiburan Anda. Tolong jangan anggap dia serius. Faktanya, cucu perempuan dan menantu perempuan saya bertemu satu sama lain 4 tahun lalu dan mereka memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Namun, kami menentang hubungan mereka pada waktu itu dan setelah 4 tahun cobaan dan kesengsaraan, kami akhirnya menyadari bahwa Jordan adalah orang yang sangat setia dan bersemangat. Itu sebabnya kami setuju untuk membiarkan mereka menikah. Begitu dia mengatakan itu, ada diskusi tanpa akhir di antara kerumunan. Jadi ternyata mereka sudah punya anak bersama. Pang ini benar-benar sesuatu. Bahkan setelah menjadi ayah dari anaknya, dia harus menjalani masa percobaan selama 4 tahun. Benar-benar tidak mudah menjadi menantu Howard. Petik 2. Martin melanjutkan, kami tidak akan menerima hadiah untuk pernikahan hari ini.
Banyak teman dan keluarga telah memberi saya hadiah uang sekarang, tetapi saya dengan ini menyatakan bahwa kami tidak akan menerima satu hadiah pun hari ini. Terima kasih semua atas niat baik Anda. Para tamu mulai berdiskusi lagi. Seseorang dengan status tinggi seperti Tuan Howard-Sir, memang seharusnya tidak menerima hadiah apapun. Jika tidak, mengingat kekuatannya di dunia bisnis dan politik, saya khawatir seseorang akan memberinya hadiah yang bernilai lebih dari $1 juta. Petik 2. Hah? Lebih dari 1 juta. Anda pasti meremehkan Howard. Saya yakin beberapa orang akan berani memberikan hadiah senilai $15 juta. Iya, selama keluarga Howard menerima hadiah, mereka harus bekerja untuk orang lain. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan uang itu kembali. Martin memandang orang banyak dan berkata, tetapi saya melihat banyak dari Anda datang membawa hadiah. Sejak zaman dahulu, memberikan hadiah kepada pasangan pengantin baru selalu menjadi kebiasaan. Jadi, kami dengan senang hati akan menerima hadiah non-moneter. Petik 2. Begitu Martin mengatakan itu, para tamu di tempat kejadian langsung heboh. Seorang wanita parubaya dengan cepat bangkit dan berkata, Tuan Howard-Sir, saya CEO jam tangan wanita Federer dan saya telah membawa jam tangan merah terbatas. Jam tangan wanita edisi yang baru saja diluncurkan oleh brand kami. Ada 900 manik-manik emas 18 karat di atasnya yang berputar dengan pelat jam, dan bersama-sama membentuk wajah rusa dengan lintasan yang sudah diaspal. Saya yakin Nona Howard pasti akan menyukainya. Semua orang terkejut. Jam tangan wanita Federer mirip dengan Hermes. Jam tangan itu mungkin bernilai lebih dari 100.000, iya. Petik 2. Betapa mengesankannya mereka menerima jam tangan langsung dari CEO merek tersebut. Sayangnya, itu adalah hadiah untuk pengantin wanita dan bukan pengantin pria. Haha, Martin tersenyum tipis padanya dan berkata, terima kasih atas hadiahnya. Demikian juga, Lauren mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Segera setelah itu, Russell juga berdiri dan berkata, Tuan Howard-Sir, karena ini adalah pernikahan Nona Howard hari ini, saya memiliki batu delima graf di sini, yang saya menangkan di lelang Sotheby pada tahun 2014. Saya ingin memberikannya kepada Nona Howard hari ini sebagai hadiah. Saya berharap pernikahannya bahagia. Russell mengeluarkan sebuah kotak kecil yang halus dan membukanya untuk memperlihatkan batu delima yang berkilauan kepada semua orang. Wow, graf ruby. Saya ingat bahwa itu dilelang dengan harga hampir $9 juta pada tahun 2014. Harganya sudah 2 kali lipat sejak lama. Petik 2. Ya ampun, hampir $9 juta. Seperti yang diharapkan dari orang terkaya di Houston, Russell Miller benar-benar kaya. Sialan, mengapa Russell tua begitu cepat menonjol? Dia harus mempersembahkan hadiahnya sebagai penutup. Sekarang dia diberi hadiah $9 juta, siapa yang berani berdiri untuk memberikan hadiah mereka? Lauren menyadari hubungan Russell dengan Victoria dan Jordan, dan dia juga tahu betapa berharganya batu rubi itu. Sebagai tanggapan, dia berkata, Tuan Miller, hadiahmu terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Namun, Russell bersikeras, Nona Howard, saya sampai di tempat saya hari ini berkat bantuan Tuan Howard-Sir. Titik. Saya akan menganggap Anda meremehkan saya jika Anda tidak menerima hadiah ini. Petik 2. Berada dalam posisi sulit, Lauren tampak tak berdaya. Kakek, ini. Titik-titik petik 2. Martin tertawa dan berkata, ya, Russell dan saya adalah mitra bisnis sebelum ini dan dia masih berutang banyak uang kepada saya. Ambil saja rubi ini sebagai pembayarannya. Haha. Setelah melontarkan lelucon itu, Martin memutuskan untuk menerima saja hadiah itu. Dia tidak hanya memberi Russell jalan keluar, tetapi dia juga memastikan bahwa orang lain tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu sesudahnya. Setelah hadiah Russell, ada keheningan singkat untuk sementara waktu karena tidak ada yang menyiapkan hadiah semahal rubi itu. Pada akhirnya, seorang pemuda memecahkan ketegangan canggung dengan hadiah yang bernilai puluhan ribu dolar, setelah itu para tamu terus menyajikan hadiah mereka satu demi satu. Namun, melihat para tamu yang memberi hadiah, Salvatore dan tim merasa tidak enak. Salvatore berkata, mereka semua memberikan hadiah kepada Lauren Howard. Tak satu pun dari mereka untuk Tuan Jordan. Tim berkata, ya, ini adalah pernikahan dua orang. Apakah itu membunuh mereka untuk memasukkan Mer Jordan? Mereka bahkan menyebutkan bahwa hadiah itu untuk Lauren tanpa menyebut Tuan Jordan sama sekali. Ini menyebalkan.
Mereka tidak peka. Bahkan, banyak tamu sudah merasakannya. Elle dan Dakota, yang duduk jauh dari mereka, bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tawa mereka. Sambil menyeringai, Dakota tertawa dan berkata, mantan iparmu itu, Jordan, bertingkah seperti orang bodoh di luar sana. Begitu banyak orang telah membawa hadiah tetapi tidak ada satu pun untuknya. Elle menghela nafas dan berkata, ya, sepertinya pernikahan ini hanya untuk Lauren. Aku sangat kasihan pada Jordan. Inilah yang terjadi selama pernikahan ketika dia menikahi sepupu saya. Setelah mereka menikah, Jordan tidak akan memiliki status apapun lagi. Dia pasti akan menipu dia tanpa batas. Ah, penasaran seperti apa karakter Lauren. Apakah dia akan menipu Jordan seperti yang dilakukan sepupuku? Sambil mengemil kacang, Dakota tersenyum dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah pantas baginya untuk dijadikan istri selingkuh? Dia pantas mendapatkannya karena menjadi suami yang tinggal di dalam. Aku akan menipu dia juga. Huff. Selain Dakota, yang lain juga mengejek Jordan. Haha, tidak ada yang peduli dengan pengantin pria ini. Tak satu pun dari hadiah itu untuknya dan dia sama sekali tidak ada di sini. Petik 2. Pengantin pria apa? Dia lebih seperti pengantin wanita. Nona Lauren adalah orang yang memakai celana dalam hubungan, haha. Petik 2. Hailey berdiri lagi pada saat ini. Meraih ke tangan Hailey, Brett menggeram padanya. Hailey Camden, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba membuat masalah lagi? Duduk. Sebagai tanggapan, Hailey mengeluarkan kalung emas mawar yang indah dari tasnya. Siapa yang membuat masalah? Aku akan memberikan hadiah. Brett langsung tercengang saat melihat kalung berharga di tangan Hailey. Bukankah dia di sini untuk membuat keributan dan merusak pernikahan? Mengapa dia menyiapkan hadiah? Hailey tiba-tiba berkata, Jordan Stelle. Anda sangat tidak kompeten. Ini pernikahanmu hari ini dan tidak ada satu orang pun di sini yang memberimu hadiah. Petik 2. Jordan mengutuk di kepalanya, kamu jalang, apa yang kamu coba lakukan? Kamu belum selesai, kan? Juga, Jordan, istrimu, Lauren Howard, adalah pengantin wanita hari ini, tetapi dia tidak mengenakan satu pun perhiasan kecuali cincin kawinnya. Pasti karena kamu terlalu miskin untuk membelikannya sesuatu. Memang, keluarga Howard memiliki aturan yang menetapkan bahwa laki-laki harus menjadi orang yang menyiapkan perhiasan yang akan dikenakan pengantin wanita selama pernikahan. Para wanita dari keluarga Howard tidak boleh membeli perhiasan mereka sendiri. Hailey tiba-tiba tersenyum jahat dan mengeluarkan kalung emas mawar itu. Kalung ini bernilai beberapa ratus ribu dolar. Jordan membelikan ini untukku sebelumnya. Nona Howard, aku akan memberimu kalung ini atas nama Jordan. Semua orang terkejut bahwa Hailey akan memberikan sesuatu yang dia gunakan untuk Lauren. Bab 399, mengejutkan semua orang. Setelah mendengar ini, Brett segera berteriak pada Hailey, kakakku tidak menginginkan sesuatu yang pernah kamu gunakan sebelumnya. Duduk. Jordan merasa agak malu di atas panggung juga. Haha, mantan istri mempelai pria cukup murah hati. Dia memberinya jalan keluar. Kalau tidak, Nona Lauren Howard bahkan tidak akan memiliki perhiasan yang layak. Petik 2. Ya, aturan dari banyak keluarga kaya di DC adalah mempelai pria harus menjadi orang yang mendapatkan perhiasan untuk mempelai wanitanya. Bagaimana mungkin Jordan tidak tahu bahwa Hailey sengaja berusaha membuatnya dan Lauren terlihat buruk? Jelas dia cemburu dan dia masih ingin bersama Jordan. Jordan berkata dengan dingin, tidak, simpan kalung itu untuk dirimu sendiri. Setelah itu, Jordan bertanya kepada Salvatore siapa yang ada di atas panggung. Salvatore, di mana tas yang saya tinggalkan di hotel dan meminta Anda untuk mengambil sebelumnya? Sebagai tanggapan, Salvatore berkata, apakah Anda mengacu pada kantong plastik dari Target? Saya meninggalkannya di bagasi mobil saya dan ada di tempat parkir hotel. Oke, bawa tas itu ke sini. Itu berisi hadiah yang aku bawa untuk Lauren. Baik, Salvatore berkata sambil bergegas. Namun, pada saat ini, semua tamu mulai terkikik. Hadiah pengantin pria untuk Nona Howard sebenarnya ada di tas Target. Petik 2. Haha, apakah itu hadiah dari Target? Apakah dia membelikan kaos kakinya seharga $10 sepasang? Tampaknya semua orang membenci Jordan dan meremehkannya, menilai dari cara suami yang tinggal di rumah dipermalukan oleh semua orang di pernikahannya. Jordan tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Salvatore dengan tenang. Segera,
Salvatore datang dengan kantong plastik target. Jordan baru saja akan mengulurkan tangan untuk mengambilnya ketika ibu mertuanya, Marissa, memukulinya. Merebut tas itu, Marissa murka. Kamu menantu yang memalukan. Jika Anda terlalu miskin untuk memberi putri saya hadiah apapun, Anda dapat memilih untuk tidak memberinya apapun. Lauren akan tetap anggun dan cantik meski tidak memakai perhiasan apapun. Tapi aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk memberikan putriku hal-hal yang akan merendahkannya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan kantong plastik itu jauh-jauh. Jordan tiba-tiba panik dan turun dari panggung. Dia kemudian melompat untuk menangkap tas target. Marissa bahkan lebih marah. Betapa memalukan. Anda bahkan melompat ke tanah di depan para tamu untuk tas bodoh. Ya Tuhan, dosa apa yang telah aku lakukan di kehidupan terakhirku sehingga putriku menikah dengan pria seperti itu? Tanda tanya petik 2. Para tamu tertawa terbahak-bahak. Haruskah dia pergi keluar untuk menangkap tas buruk dari target? Dia bahkan tidak peduli dengan citranya sebagai pengantin pria. Petik 2. Lauren, di sisi lain, tidak tahan untuk menonton lagi. Sebaliknya, dia mencela Marissa, "Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jordan adalah suamiku. Bahkan jika dia memberi saya sesuatu yang berharga $10, saya juga akan menyukainya. Kamu terlalu kasar. Kau gadis bodoh. Apakah kamu bahkan tidak merasa malu? Anda hanya peduli dengan apa yang Anda suka. Pernahkah Anda memikirkan kebanggaan keluarga Howard?" Marissa menceramahi Lauren. Pada saat ini, Jordan sudah mengambil kantong plastik target dan berjalan. "Lauren, ini kalung untukmu." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak yang sangat indah dari tasnya, dan saat semua orang melihatnya, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Kemasan kotaknya jelas berkualitas tinggi dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli di Target. Jordan berpunuk dengan dingin. Orang-orang sok yang terjebak itu jelas tidak tahu bahwa itu adalah kalung paling mahal di dunia. Itu adalah kalung, A Heritage in Bloom, yang Jamie temukan di brankas rumah pinggiran kota Jamie sebelumnya. Berhati-hati, Jordan perlahan membuka kotak itu dan saat kalung itu terungkap, banyak orang merasa bahwa mereka buta. Ya Tuhan, benda apa ini? Ah, aku buta. Warna dan semangat ini membuatku gila. Hailey dan Marissa sama-sama tercengang. Mengambil kalung itu, Jordan menunjukkannya pada Marissa. "Bu, kalung ini diberi nama A Heritage in Bloom, dan terbuat dari berlian murni tipe La, Cullinan Heritage, 507 karat, yang dipotong dari bijinya. Perancang telah memasukkan banyak elemen oriental di dalamnya, menciptakan desain yang indah ini. Bolehkah saya memakaikan kalung ini untuk putri Anda? Ah, aku lupa menyebutkan bahwa kalung ini bernilai $200 juta. Semua orang terperangah saat dia mengatakan itu. $200 juta. Ya Tuhan, $200 juta untuk sebuah kalung. Apakah ini keberadaan yang nyata? Bagaimana dia menjadi suami yang tinggal di rumah? Dia jauh lebih kaya dari pengantinnya." Marissa juga tercengang. Bukankah aset dan barang berharga Jordan dibekukan? Ada apa dengan kalung ini? Mungkinkah ini replika? Ini adalah kalung paling mahal di dunia dan tak ternilai harganya. Anda mungkin tidak dapat membelinya bahkan jika Anda mampu membelinya. Jika Anda memberi putri saya kalung palsu, itu akan menjadi aib bagi keluarga Howard. Petik 2. Jordan membungkuk dengan dingin dan berkata, "Untuk semua yang hadir, apakah ada orang di sini yang tahu cara menilai dan mengotentikasi harta?" Pada saat ini, seorang pria parubaya mengangkat tangannya, berdiri, dan mendekati Marissa. Dia berkata dengan hormat, "Nih, Howard, saya Presiden Vance Jewelry dan penilai batu permata profesional. Saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 40 tahun. Saya percaya bahwa saya dapat membantu Anda." Marissa tahu bahwa ada ahli tersembunyi di antara para tamu, jadi dia dengan panik tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu." Petik 2. Jordan memberikan kalung itu kepada pria parubaya yang terus menyanyikan pujian tentangnya setelah memeriksanya dengan cermat. Sungguh karya yang dibuat dengan sangat baik. Berlian dan batu giok ini jelas bukan palsu. 1, 2, 3,26, 27. Kalung itu dapat digabungkan kembali melalui senarnya. Memang ada 27 cara memakainya. Nyonya Howard, kalung ini memang kalung paling mahal di dunia dan harganya $200 juta. Marissa sedikit terkejut. Dia awalnya ingin mempermalukan Jordan di pesta pernikahan.
Dia ingin memberi tahu semua orang yang hadir bahwa Jordan adalah suami yang tinggal di rumah yang memanjakan putrinya. Namun, siapa sangka Jordan akan memberikan putrinya sebuah kalung senilai 200 juta dolar. Tanda tanya tanda seru. Lauren pun tercengang. Yordania. Jordan tersenyum, mengambil kalung itu, dan kemudian secara pribadi meletakkannya di leher Lauren. Saat itu selesai, semua orang mulai bertepuk tangan. Betapa serasinya. Hanya seseorang yang mulia seperti Nona Howard yang layak mendapatkan kalung termahal di dunia. Ya, sebuah kalung yang indah dan indah. Sungguh pasangan yang sempurna. Pada saat ini, Hailey berdiri seperti orang bodoh, memegang kalung emas mawar yang nilainya kurang dari 200 juta dolar. Dia menggigit bibirnya, penuh dengan kecemburuan. Sial, Jordan kamu bajingan, bagaimana aku lebih buruk dari Lauren? Petik 2. Kau memberinya kalung senilai 200 juta dolar dan kau memberiku kalung senilai beberapa ratus ribu dolar. Anda membuat saya tampak sangat murah. Kalung ini seharusnya bukan milik Lauren. Faktanya, Jordan merasakan hal yang sama di dalam. Kalung ini seharusnya milik Victoria. Bab 400, Victoria memberikan hadiah pernikahan. Alasan Jordan tidak mengeluarkan kalung ini sebelumnya adalah karena dia bermaksud memberikan kalung termahal di dunia ini kepada Victoria. Victoria adalah wanita yang paling dia cintai, dan sebelumnya, Jordan telah memberinya sepasang anting berlian termahal di dunia. Ditambah dengan kalung termahal di dunia, Victoria pasti sangat cantik dan mulia. Tentu saja, dengan kecantikan dan aura bangsawan Lauren, dia juga mampu membawa kalung itu dengan sempurna. Jordan tersenyum pada Lauren dan meraih tangannya untuk membantunya naik ke panggung. Namun, seorang pengantar Perry Express tiba-tiba menerobos masuk. Dia memegang hadiah yang dibungkus dengan indah dan berdebat dengan penjaga pintu di pintu. Maaf, kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Taruh hadiahnya di sini. Pengirim kurir berkata, tolong akomodatif. Pelanggan memberi saya tip 2.000 dolar, dan menginstruksikan saya untuk secara pribadi menyerahkan hadiah ini kepada pengantin. Petik 2. Jordan merasakan rasa kekeluargaan terhadap karyawan Perry Express. Dia menginstruksikan Salvatore, biarkan kurir itu masuk. Salvatore segera berkata kepada penjaga pintu, biarkan dia masuk. Petik 2. Tanpa basa-basi lagi, kurir itu segera berlari ke arah Jordan dan Lauren. Dia bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Anda berdua adalah pasangan yang akan menikah hari ini, Tuan Jordan Stelle dan Nona Lauren Howard? Petik 2. Jordan dan Lauren mengangguk dengan rasa ingin tahu. Kurir pengantar berkata, ini adalah hadiah pernikahan dari seseorang yang ingin Anda bahagia dalam pernikahan. Petik 2. Jordan dan Lauren saling memandang, bertanya-tanya siapa orang yang mengirim hadiah dengan cara yang aneh itu. Keluarga Howard sengaja menurunkan standar persyaratan untuk tamu. Mereka yang terkait dengan mereka akan diizinkan masuk. Bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan mereka, seperti Hailey, dapat dengan mudah mendapatkan undangan hanya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Seharusnya tidak ada kasus di mana seseorang tidak punya pilihan selain mengirim hadiah karena mereka tidak bisa masuk untuk memberikan berkah mereka. Namun, Jordan masih mengambil hadiah itu dan melepaskan kemasan merahnya, hanya untuk melihat kotak yang sudah dikenalnya. Saat dia melihat kotak ini, Jordan dan Salvatore sama-sama membeku untuk sementara waktu. Kotak ini. Jordan dan Salvatore segera mengenali untuk apa kotak itu. Tidak. Jordan tegang. Dia dengan cepat membuka kotak yang indah itu, dan tentu saja, itu berisi dua hal yang dia harapkan. Apollo biru dan Artemis merah muda. Sepasang anting berlian berwarna paling mahal di dunia. Itu adalah hal-hal yang diberikan Jordan kepada Victoria. Victoria. Emosi Jordan benar-benar di luar kendali. Dia tahu bahwa Victoria telah memakai anting-anting itu. Mereka dikirim oleh Victoria. Permisi, tolong biarkan aku melihatnya. Saat Presiden Vance Jewelry melihat sepasang anting-anting berlian berwarna, matanya melebar dan dia segera bergegas untuk mengautentikasinya. Jordan juga ingin dia mengautentikasinya. Jika itu asli, itu akan membuktikan bahwa anting-anting berlian itu adalah hadiah dari Victoria. Presiden merek perhiasan itu penuh dengan pujian yang tak henti-hentinya setelah pengamatan yang cermat. Ya ampun, ini benar-benar Apollo dan Artemis. Ini adalah anting-anting berlian berwarna paling mahal di dunia, dengan total biaya 57,4 juta dolar. Siapa yang begitu murah hati untuk memberikan hadiah yang begitu mahal? Petik 2. Itu memang asli.
Jordan tiba-tiba menemukan catatan di bagian bawah kotak dan segera mengambilnya. Hanya ada satu baris kata di atasnya. Jordan, semoga pernikahanmu bahagia. Petik 2. Kursif itu indah, tipis dan jelas. Itu adalah tulisan tangan Victoria. Victoria. Jordan tidak bisa menahan emosinya dan menangis di beberapa titik. Air matanya sudah jatuh ke atas kertas. Melihat reaksinya, Lauren dan Hailey sama-sama tercengang. Jordan benar-benar menangis. Pria ini adalah pria tangguh yang tidak akan pernah menangis terlepas dari betapa sedihnya dia. Namun, dia menangis karena hadiah. Hei, mengapa pengantin pria menangis? Sialan, aku akan menangis jika menerima hadiah 57,4 juta dolar. Orang-orang dangkal ini tidak akan pernah tahu bahwa Jordan menangis karena hadiah itu dari Victoria. Saat Jordan memegang catatan dengan keinginan Victoria dengan tangan gemetar, pandangannya berangsur-angsur menjadi kabur. Victoria, kenapa kamu pergi? Petik 2. Jordan tahu bahwa Victoria benar-benar aman dan sadar bahwa dia akan menikah. Namun, Victoria memilih untuk tidak menghentikannya dan malah memberinya restu. Dia ingin Jordan dan Lauren bersama. Mengapa? Pada saat ini, Lauren mengambil tisu yang diserahkan oleh pelayannya, Felicia, dan secara pribadi menyeka air mata Jordan. Sayang, siapa yang mengirim ini? Jordan tidak ingin Lauren tahu yang sebenarnya, jadi dia menjawab, ibuku. Hailey sangat marah. Ada apa dengan ibu Jordan? Putra Anda menjadi suami yang tinggal di rumah dan Anda memberi mereka anting-anting senilai 57,4 juta dolar. Ketika dia menikahiku saat itu, kamu tidak memberiku satu hal pun dan dia bahkan menghapus camdens selama 3 tahun. Petik 2. Hailey sudah iri saat Lauren menerima kalung termahal di dunia barusan. Sekarang anting-anting berlian termahal di dunia juga ada di tangan Lauren. Hailey sangat cemburu. Lauren juga sangat senang. Jadi itu dari ibumu. Anting-anting berlian ini sangat indah, dan tersedia dalam 2 warna. Sayang, maukah kamu memakaikannya untukku? Petik 2. Jordan menyeka air matanya dan berkata, baiklah. Saat Jordan dengan lembut meremas anting-anting berlian berwarna biru dengan tangannya, dia merasa masih ada aroma Victoria di atasnya. Dalam benaknya, dia membayangkan seperti apa rupa Victoria ketika dia melepas anting-anting itu. Setelah membeku sejenak, Jordan secara pribadi meletakkannya di telinga Lauren. Dia kemudian meletakkan anting-anting merah muda di telinga Lauren yang lain. Pada saat ini, ada kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ketika semua orang mengangkat ponsel mereka untuk mengambil gambar Lauren. Perhiasan senilai 257 juta dolar sekarang dikenakan oleh Lauren saja. Para penggali emas sangat cemburu sehingga mereka akan memuntahkan darah. Pada saat ini, melihat Lauren mengenakan sepasang anting-anting berlian berwarna, Jordan tiba-tiba teringat adegan Victoria mengenakan anting-anting itu. Mungkin karena dia sangat merindukan Victoria, dia memikirkan Victoria ketika dia melihat Lauren. Senyum Lauren berubah menjadi senyum Victoria. Victoria. Jordan tidak bisa menahan diri dan pergi untuk mencium Lauren. Lauren sedikit terkejut tetapi dia segera senang dan terkejut. Para tamu di ruangan itu mulai bertepuk tangan satu demi satu juga. Selain itu, Hailey sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berteriak, Jordan, kamu sudah keterlaluan. Jika Anda mencoba mengganggu pernikahan saya berikutnya, saya pasti akan mencium pria lain di depan Anda juga. Aku akan mengantarmu ke kuburanmu. Pada saat ini, pasangan dengan aura bangsawan yang berusia sekitar 30 tahun, tiba-tiba tiba di pintu. Pak, Bu, apakah Anda punya undangan? Penjaga pintu di pintu bertanya. Pria parubaya itu berkata, tidak. Maaf, jika Anda tidak memiliki kartu undangan, Anda tidak akan diizinkan masuk. Penjaga pintu berbicara dengan sangat sopan karena dia tahu bahwa pria parubaya itu memiliki aura yang kuat. Wanita di sampingnya anggun dan cantik. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, ini pernikahan adik laki-laki saya. Mengapa saya perlu undangan untuk masuk? Bab 309